18 daerah di Cina bakal dilanda cuaca ekstrim. Sebanyak 18 provinsi dan kota setingkat provinsi di Cina bakal dilanda cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan. Data Badan Meteorologi Cina Kamis dilansir Antara menyebutkan pada waktu setempat sebanyak 11 provinsi dan kota setingkat provinsi seperti Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Mongolia Dalam, Xinjiang, Ningxia, Gansu, Heilong, Jian, Jilin, dan Liaoning akan terkena dampak gelombang dingin dengan penurunan suhu 4-10 derajat Celcius disertai angin yang berhembus dari utara berkekuatan 4-6 km per jam. Di beberapa daerah di wilayah utara daratan Tiongkok kemungkinan juga bakal terjadi hujan salju dengan intensitas rendah hingga tinggi dan hujan es. Temperatur udara juga diperkirakan akan mengalami penurunan drastis di Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Henan, dan Shandong. Di kota dan provinsi di wilayah timur tersebut ditambah di selatan seperti Fujian, Guangdong, dan Guangxi bakal dilanda hujan lebat. Sementara di daerah tengah seperti Hubei, Hunan, Sichuan, dan Chongqing, serta sebagian wilayah utara dan timur bakal berkabut dengan jarak pandang yang sangat rendah, kurang dari 200 meter. Sebelumnya, Komisi Kesehatan Nasional Cina telah mengeluarkan peringatan untuk tidak melakukan liburan keluar daerah masing-masing, khususnya para lansia, orang tua yang sedang sakit, dan perempuan hamil. Acara pertemuan keluarga dianjurkan tidak dihadiri lebih dari 10 orang dan anggota keluarga yang sedang flu diharap tidak hadir. Para pemudik juga diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes usap sebelum kembali ke tempat kerja. Puluh 21 pelari ultramaraton di Cina tewas akibat cuaca ekstrim. Sebanyak 21 peserta ultramaraton di Cina tewas akibat cuaca yang tiba-tiba memburuk. Hujan es dan angin kencang menerjang provinsi Gansu saat para peserta berada di wilayah pegunungan. Tiba-tiba cuaca ekstrim, kata para pejabat dalam konferensi pers dikutip dari Al Jazeera. Acara ini merupakan perlombaan maraton lintas negara dengan jarak 100 km yang diadakan di hutan batu Sungai Kuning dekat kota Baiyin. Sekitar tengah hari, area balapan yang berada di ketinggian di jarak sekitar 20 dan 31 km tiba-tiba terkena dampak cuaca buruk. Dalam waktu singkat, hujan es tiba-tiba turun di daerah setempat dan ada angin kencang, suhu turun tajam, kata wali kota Baiyin Zhang Sunchen. Tidak lama setelah mendapat pesan bantuan dari beberapa peserta, penyelenggaraan maraton memberangkatkan tim penyelamat yang berhasil menyelamatkan 18 peserta. Sekitar pukul 14 waktu setempat, kondisi cuaca memburuk dan balapan segera dibatalkan karena otoritas lokal mengirim lebih banyak penyelamat untuk membantu. Insiden ini adalah insiden keselamatan publik yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang tiba-tiba. Seraya menambahkan bahwa pihak berwenang provinsi akan menyelidiki lebih lanjut penyebabnya. 8 pelari lainnya sudah dirawat di rumah sakit karena cedera ringan. Sebanyak 172 orang mengikuti lomba tersebut. Hingga kemarin, 151 peserta telah dipastikan selamat termasuk yang terluka. Kantor berita Xinhua melaporkan suhu di daerah pegunungan yang turun lebih jauh dalam semalam membuat pencarian dan penyelamatan lebih sulit. Tanah longsor setelah cuaca buruk juga menghambat evakuasi. Gansu, salah satu wilayah termiskin di Cina yang berbatasan dengan Mongolia di utara dan Xinjiang di barat. Tak perlu senjata, Cina diprediksi hancur dengan sendirinya karena korupsi dan masalah ekonomi. Sebuah lembaga pemikir atau think tank memprediksi Cina akan kalah dengan sendirinya dari negara lain. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi yang stagnan sebagaimana diberitakan Intisari. Namun tidak hanya itu saja, berbagai masalah internal dan regional juga turut berpengaruh dalam kekalahan Cina. Padahal saat ini Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan pengaruh yang besar baik di bidang ekonomi atau militer.
militer. Mereka bahkan siap menghadapi pihak mana saja yang berani melawan jalannya. Cina memperkuat militernya untuk menghadapi Amerika Serikat maupun negara lain yang menentang klaimnya di Laut Cina Selatan. Di wilayah Lembah Galwan pun Cina dengan siaga tinggi siap hadapi tentara India. Lalu bagaimana bisa Cina kalah dari dalam? Hal ini bermula dari kemungkinan yang diungkap lembaga pemikir California RAND dalam sebuah penelitian di bulan Juli lalu. Seperti apa Cina pada tahun 2050, tanya analis RAND. Jawabannya diberikan dengan menganalisis tren dalam pengelolaan politik dan masyarakat serta mempelajari strategi tingkat nasional dalam bidang diplomasi, ekonomi, sains, dan teknologi juga militer. Dilansir Intisari dari Forbes, studi tersebut mengungkapkan 4 kemungkinan besar. 1. Cina yang berjaya, yang tumbuh berkembang dan memperoleh pengaruh sampai dia menyamai atau melampaui Amerika Serikat dalam sebagian besar ukuran kekuasaan. Analis RAND menilai hal itu sebagai tidak mungkin. 2. Cina yang naik daun, yang berjuang dengan ketidakpuasan internal, kekurangan air, dan ekonomi yang melambat namun masih berhasil menjadi kekuatan dominan di Asia. Mungkin. 3. Cina yang stagnan, yang gagal mengatasi kemiskinan yang meluas dan degradasi lingkungan, pada saat yang sama juga mengelola krisis eksternal. Mungkin. 4. Cina yang meledak memasuki abad kedua sebagai negara modern dalam keadaan runtuh tidak mungkin mengesampingkan hasil yang tidak mungkin. Kemungkinan stagnan adalah yang paling menarik. Kemungkinan itu mengungkapkan bagaimana Cina akan mengalahkan dirinya sendiri. RAND memprediksi ekonomi Cina akan terhenti dan mulai tertinggal dari negara lain. Antara 2030 dan 2050, ekonomi Cina terhenti dan kemudian tertinggal jauh di belakang kekuatan besar lainnya. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang terlihat jelas. Sementara Beijing mengklaim tingkat pertumbuhan tahunan antara 1 dan 2%. Angka resmi ini dianggap tidak kredibel. Selain itu, korupsi juga menjadi masalah serius. Korupsi resmi tetap mewabah. Lanjut laporan itu, Partai Komunis Cina yang berkuasa telah mundur secara internal, melipat gandakan sedikit perbedaan pendapat atau keresahan rakyat. Partai Komunis diprediksi berhasil mempertahankan kontrol ketat atas etnis Han. Akan tetapi, provinsi terpencil dengan populasi minoritas yang besar telah mulai melawan pemerintahan yang represif.